Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, dalam video kali ini kakak akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini adalah materi kelas 11 SMA. Oke, langsung aja. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Jadi, yang dimaksud dengan persamaan kuadrat yaitu persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi, pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, sedangkan bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana nilai A ini dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan kuadrat ini dia memiliki dua akar. Nah, akarnya yaitu biasanya bisa kita sebut X1 sama X2. Nah, akar-akar ini dia memiliki hubungan di mana nilai X1 ditambah X2 itu sama aja dengan min B per A, sedangkan X1 dikali X2 nilainya sama aja dengan C per A. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah cara mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita harus mencari X1 sama X2. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu pemfaktoran, kemudian cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, cara yang ketiga yaitu rumus ABC. Nah, dari ketiga rumus ini kita harus tahu cara mengerjakannya gimana. Kemudian cara yang paling sering digunakan yaitu cara pemfaktoran. Nah, namun kalau misalkan pemfaktoran nggak bisa, nanti bisa kita gunakan cara ABC. Nah, kalau untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini biasanya pilihan aja ya. Jadi kalau untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini biasanya kalau soal uraian seperti itu gurunya menyuruh melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi mau nggak mau kalian harus mengerjakan dengan kuadrat sempurna. Nah, dalam video kali ini kakak akan membahas cara menentukan akar persamaan kuadrat khusus yang pemfaktoran. Oke, langsung aja. Yang pertama, cara pemfaktoran. Nah, jadi kalau misalkan ada seperti ini. Kalau misalkan kita mau mencari persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, ini pun ada beberapa kasus. Kasus yang pertama yaitu kita anggap ABC lengkap. ABC ini artinya angka dari X kuadrat, BX sama C ini dia lengkap ya. Contohnya misalkan seperti ini. X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus mencari faktor dari X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama yaitu kita kalikan dulu A sama C. A-nya ini kalau nggak ada kan berarti kan 1 ya. Berarti ini kita kalikan dulu 1 sama 8. Nah, 1 sama 8 berapa? 1 kali 8 itu 8 ya. Berarti nanti kalian harus mencari perkalian dari 8. Perkalian yang faktor dari 8 ini. Nah, 8 sendiri itu kan perkalian antara 1 sama 8, kemudian 2 sama 4, kemudian ada lagi nggak ada lagi ya. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu lihat tandanya si C. Nah, tandanya si C itu apa? Tandanya C ini adalah negatif. Kalau misalkan negatif, ini tandanya negatif, berarti kita harus cari selisihnya. Nah, selisihnya berapa? Nah, selisihnya itu negatif 7. Nah, berarti hasil dari perkalian ini tadi, kalian cari yang selisihnya 7 itu siapa? Nah, yang selisihnya 7 itu 1 sama 8 ini kan ya. Nah, 1 sama 8. Lebih tepatnya, karena di sini adalah negatif 7, maka di sini plus 1 sama min 8. Karena 1 dikurangi 8 itu minus 7. Nah, berarti akarnya itu apa? Berarti kita tulis dulu X sama dengan 0. Nah, karena ini 1 sama 8, berarti tulis saja plus 1 sama negatif 8. Nah, jadi X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 0. Faktornya yaitu X plus 1 dikalikan X min 8 sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini sama aja dengan dia nilainya akan 0 apabila X plus 1-nya 0 atau X min 2-nya 0. Berarti X plus 1 sama dengan 0 atau
X min 8 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 8. Nah, ini adalah akar dari X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 0. Contoh soal yang kedua, misalkan ada X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0, kita disuruh mencari akar-akarnya. Ya, jadi X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0, itu kan dia akarnya kan X sama X. Gini kan ya. Nah, oke, jadi langkah pertama kita kalikan dulu A sama C. A sama C, 1 dikalikan 15, kemudian kita cari perkalian yang menghasilkan 15. Nah, jadi 15 itu perkalian berapa sama berapa gitu. Jadi 15 itu kan 1 kali 15 sama 3 kali 5. Udah itu aja kan ya. Nah, kemudian lihat di sini. Di sini yaitu selisih negatif. Kalau negatif berarti cari selisihnya. Selisih dari siapa? Selisih yang menghasilkan negatif 2. Nah, berarti kan 1 sama 15 jauh. Berarti 3 sama 5. Berarti inilah akarnya 3 sama 5. Nah, lebih tepatnya karena ini negatif 2, berarti di sini plus 3, di sini min 5. Karena 3 kurangi 5 itu negatif 2. Nah, kemudian kita masukkan aja. Berarti X plus 3 sama X min 5. Nah, berarti kalau seperti ini sama aja dengan X plus 3 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5. Nah, sekarang contoh soalnya lanjut apabila A-nya ini dia lebih besar dari 1. Kalau tadi kan A-nya itu X kuadrat ya, berarti X-nya 1. Nah, sekarang kalau misalkan kasusnya A-nya ini lebih dari 1 gimana? Nah, kalau misalkan lebih dari 1, kalau dari kakak itu mudahnya kalian tulis aja. Kalau di sini 2X, berarti nanti dia faktornya 2X sama 2X dibagi 2 sama dengan 0. Nah, berarti seperti ini dulu konsepnya. Ini lebih mudahnya. Jadi nanti kalau misalkan di sini 3x kuadrat, berarti ya tulis aja 3x kali 3x dibagi 3. Kalau 5x kuadrat berarti 5x kali 5x dibagi 5. Seperti itu ya. Oke, langsung lanjut aja. Nah, berarti ini kita kalikan dulu. Nah, kita kalikan. Nah, 2 kali 12 berapa? 24. Nah, berarti kita harus cari pemfaktoran perkalian dari 24. Nah, 24 ini itu kan hasilnya kan dia perkalian dari berapa aja nih? 1 sama 24, kemudian 2 sama 12, kemudian 3 sama 8, 4 sama 6. Udah ya, ini aja ya. Nah, kemudian lihat tandanya. Di sini tandanya negatif. Kalau negatif berarti kita ambil selisihnya. Nah, selisihnya yang hasilnya 5. Selisih yang hasilnya 5. Nah, kita lihat di sini 1 sama 24 kalau dikurangi 23. Ini 12 kurang 2 10. 8 kurangi 3 5, ya kan? Berarti ini kan akarnya ya. Nah, sekarang kita susulkan tandanya. Karena yang diminta ini adalah positif 5, berarti kalau positif berarti yang besar yang positif. Berarti ini dia negatif, karena 8 kurangi 3 itu 5. Oke, sekarang kita tulis aja 2x, ini min 3, berarti min 3 sama 2x plus 8 sama dengan 0. Nah, kemudian kan ada nih yang bisa dibagi 2. Kalau ini kan nggak bisa karena 3 bagi 2 kan dia nggak bulat ya. Ini kan bisa, berarti ini bisa kita sederhanakan. Nah, berarti dia sama aja dengan 2x min 3 dikalikan 2 bagi 2 kan 1 ya, berarti x plus 8 bagi 2 4 sama dengan 0. Ketemu deh faktornya, berarti akarnya yaitu 2x min 3 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan negatif 4.
Lanjut untuk contoh soal yang A lebih dari satu soal lagi ya. Nah, jadi kalau ada seperti ini, 6x kuadrat min 17x plus 12 sama dengan 0. Nah, ini kan 6 itu kan bisa perkalian 1 kali 6, 2 kali 3 gitu ya. Kan kita nggak tahu nih yang mana. Maka sama langkahnya, yaitu tulis seperti tadi. Kalau 6x berarti dia 6x dikalikan 6x kemudian dibagi 6 sama dengan 0. Terus aja seperti ini dulu. Kemudian langkah yang kedua yaitu kalikan 6 sama 12. Nah, 6 sama 12 berapa nih? 6 kali 12 yaitu 72. Oke, berarti kita cari perkalian yang menghasilkan 72. Nah, 72. Jadi 72 itu kan dia perkalian antara 1 sama 72. Kemudian 2 sama 72 bagi 2 36. Kemudian 3 sama 24. Kemudian 4 sama 4 ini kan perkalian 2. Ini 2 kali 2 kan 24 ya, berarti 36 ini bagi 2 berarti 18. Kemudian 6. Nah, 6 ini 3 kali 2 6, berarti 24 bagi 2 12. Nah, 7 nggak bisa. Kemudian 8. 72 bagi 8 itu 9. Oke, kemudian kita lihat di sini hasilnya ini adalah positif. Kalau positif berarti kan dia hasil dari penjumlahan ya. Hasil dari penjumlahan. Kalau positif ini berarti dia jumlah. Nah, kalau dia dijumlahkan itu hasilnya harus 17. Nah, berarti mana sama mana nih? Ini kalau dijumlahkan kan gede semua nih ya. Nah, yang hasilnya 17 adalah 8 sama 9. Nah, karena 8 tambah 9 itu 17. Nah, kemudian lihat tandanya. Karena di sini tandanya negatif, berarti dia negatif semua. Min 8, min 9 itu min 17. Nah, setelah dapat berarti kita masukkan ke sini. 6x min 8 sama 6x min 9. Oke, setelah itu baru kita sederhanakan. Nah, ini kan bagi 6 langsung kan nggak bisa ya. Nah, 6 sendiri ini, 6 ini itu bisa kita ubah menjadi 2 kali 3, ya kan ya. 2 kali 3. Nah, ini kita perkecil aja. 6 sama 8 kan bisa bagi 2, 6 sama 9 bisa dibagi 3. Nah, berarti ini coret sama 2, itu hasilnya 3x min 4. Nah, ini coret sama 3, itu hasilnya 6 bagi 3 2 ya, berarti 2x min 3 sama dengan 0. Oke, berarti hasilnya yaitu hasil faktornya yaitu 3x min 4 dikalikan 2x min 3. Jadi dia akan 0 apabila dia salah satunya 0 kan. 3x min 4 sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 4/3 atau X sama dengan 3/2. Nah, lanjut kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana C-nya ini 0. Nah, jadi C-nya di sini 0 ya. Jadi di sini ada contoh soal 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Ini kan sama aja dengan 2x kuadrat plus 8x plus 0 sama dengan 0 gitu ya. Jadi kan C-nya 0 nih. Nah, kalau seperti ini berarti cara pemfaktorannya gimana? Nah, karena di sini 0-nya nggak ada, kan di sini kan sama-sama ada x-nya ya. Nah, ini berarti nanti pembagi yang sama itu merupakan faktor. Ini kakak tulis di sini ya. Pembagi yang sama merupakan faktor. Nah, jadi kalau ada 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0, nah ini kan dia sama-sama 2 sama 8 kan sama-sama bisa dibagi 2. X kuadrat sama X itu sama-sama bisa dibagi X. Nah, jadi kan 2x kuadrat ini kan bisa kita tulis jadi 2x kali X ditambah ini 2x dikali 4
sama dengan 0, gini kan. Nah, kemudian ini sama-sama 2x, ada 2x, ada 2x, ini kita keluarkan. Berarti 2x dalam kurung x plus 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Nah, berarti 2x sama dengan 0, ini sama aja dengan x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 4. Nah, ini adalah kasus yang kedua. Oke, lanjut kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana b-nya ini 0, jadi b-nya ini 0. Nah, contoh soalnya misalkan nih, x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, kalau untuk kasus ini kita harus ingat bahwa kita punya rumus a kuadrat dikurangi b kuadrat itu sama aja dengan a plus b dikalikan a min b. Nah, ini wajib teman-teman hafalkan ya, karena ini akan sering keluar. A kuadrat min b kuadrat sama aja dengan a plus b dikalikan a min b. Nah, jadi kalau ada contoh x kuadrat min 25 sama dengan 0, ini sama aja dengan x kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti kan ini kan a-nya x, sedangkan b-nya itu 5 ya, berarti ini sama aja dengan x plus 5 dikalikan x min 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 5 gitu. Nah, contoh lagi nih, misalkan ada 2x kuadrat min 10 sama dengan 0. Nah, gimana nih kalau seperti ini? Sama ya, kalau 2x kuadrat min 10 sama dengan 0, langkah yang pertama yaitu faktorkan dulu ya yang sama, karena ini 2, ini 10 juga bisa bagi 2, berarti 2-nya keluar aja, berarti 2 dalam kurung x kuadrat min 5 sama dengan 0. Nah, ini kan dia bentuk a kuadrat min b kuadrat, ini kita buat jadi kuadrat, jadi dia sama aja dengan 2 dalam kurung x kuadrat dikurangi 5, ini kan sebenarnya sama aja dengan akar 5 kuadrat kan. Nah, berarti sama aja dengan 2 dikali x plus akar 5 dikalikan x min akar 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif akar 5 atau x sama dengan akar 5. Nah, berarti ini adalah akar-akarnya. Nah, yang terakhir sebagai catatan di sini bahwa kasus persamaan kuadrat itu enggak semua bisa difaktorkan ya. Nah, ini untuk notnya ya, untuk tambahannya, yaitu kasus persamaan kuadrat tuh enggak semuanya bisa difaktorkan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan nih ada ax kuadrat plus b sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dengan catatan ini, kalau A-nya positif, kemudian ini B-nya positif, itu dia tidak bisa difaktorkan. Nah, contohnya apa? Misalkan nih, 3x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat, di sini kan 3x kuadrat. Kalau misalkan ada bilangan bulat berapapun, kalau dikuadratkan, itu hasilnya kan positif ya. Jadi dia nilai dari x kuadrat itu minimum adalah 0. Misalkan kita masukkan 0 kuadrat, kan dia 0 nih, 0 plus 1 kan nggak mungkin 0 kan ya. Jadi ini dia nilainya itu, nilai kuadrat itu dia nilainya minimal 0. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan 1 sama ini, itu nilainya minimumnya adalah 1, jadi dia nggak mungkin 0. Jadi dia tidak bisa difaktorkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan d itu kurang dari 0. D ini apa? D ini adalah nilai diskriminan. Sedangkan rumus D yaitu b kuadrat min 4ac. B kuadrat min 4ac. Nah, contohnya misalkan nih
Nah, contohnya misalkan nih, x kuadrat min 2x plus 2 sama dengan 0. Kalau pakai cara yang tadi, kita kalikan seperti ini, ya kan? Ini kan 1 kali 2 kan 2 ya. Nah, kalau kita cari perkaliannya 2, di sini kan hanya bisa 1 sama 2, gitu kan? Sama cara kayak tadi kan? Nah, ini kemudian kita lihat di sini, positif. Kalau positif berarti kan dia jumlah kan? Nah, kalau dia dijumlahkan hasilnya harus 2. Nah, sedangkan ini kalau dia dijumlahkan itu dia 3. Berarti kan dia tidak memenuhi. Nah, kalau dia tidak memenuhi ini berarti patut kita curigai. Nah, cara mencurigainya gimana? Cek nilai diskriminannya. Apakah diskriminannya kurang dari 0? Oke, kita cari diskriminannya. D itu B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya berapa? B-nya kan ini ya, AX kuadrat plus BX plus C. B-nya yaitu min 2. Min 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 2. Negatif 2 dikuadratin 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Nah, karena dia D-nya ini kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0, berarti dia tidak bisa difaktorkan. Nah, untuk nilai D kurang dari 0 nanti dia masuknya adalah definite negatif. Oke, itu tadi video dari kakak tentang persamaan kuadrat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, serta komen, dan share ke media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.